Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi dimanapun saudara berada. Saya mau menyapa saudara-saudara sekalian melalui sapaan kasih dari GKPB Jemaat Kristus Kasih. Dan hari ini kita ada dalam edisi hari Senin tanggal 13 Oktober tahun 2025. Dan sebelum kita mengawali hari kita dengan kegiatan dan aktivitas, mari bersama kita mengambil waktu sejenak untuk berdoa dan merenungkan firman-Nya. Mari berdoa. Kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan dengan rasa syukur. Engkau memberkati kehidupan kami, Engkau memberkati malam hari kami istirahat, dan pagi ini kami menerima hari yang baru anugerah Tuhan. Kami hendak melangkah, kami hendak berkarya, namun sebelumnya kami mohon tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kami, termasuk juga ketika kami bersama hendak membaca sebagian dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, tuntunlah kami senantiasa dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak dedek semua, dimanapun kita berada, hari ini bacaan firman Tuhan yang diberikan bagi kita dari bacaan puji dan janji dari Yeremia pasal 30, ayat 12, ayat 16, dan ayat 17, yang berbunyi sebagai berikut. Sungguh, beginilah firman Tuhan, sangat parah cederamu, lukamu tidak tersembuhkan. Ayat 16, tetapi semua orang yang menelan engkau akan ditelan, dan semua lawanmu akan diangkut sebagai tawanan. Orang-orang yang merampok engkau akan menjadi rampokan, dan semua orang yang menjarah engkau akan kubuat menjadi jarahan. Sesungguhnya aku akan memberikan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Sebab engkau telah disebut yang terbuang, Sion yang tidak dipedulikan seorang pun. Demikian sabda Tuhan, yang berbahagialah kita semua yang membaca dan merenungkan firman Tuhan serta memelihara dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bacaan hari ini mengingatkan kita akan situasi kehidupan di mana gambaran manusia yang dalam penderitaan, yang terpuruk karena dosa. Tapi ada pengharapan yang Tuhan berikan. Oleh karena itu kita bisa melihat, saudara kasih Tuhan, situasi dunia ini ya, adalah penderitaan sakit penyakit yang terjadi, namun di sana kita percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan. Saya pernah mendengarkan suatu kesaksian seseorang di mana meskipun dia menjadi seorang pecandu, namun ketika Tuhan mengubahkan dia, Tuhan memulihkan dia secara pribadi, bahkan juga memulihkan keluarganya. Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, dalam bacaan yang pertama, di panggilan Yeremia ini mengingatkan akan umat yang telah berdosa, yang telah mengalami luka yang dalam, dan secara manusiawi itu merupakan penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Gambaran manusia yang hancur dan rusak, namun memiliki pengharapan di dalam kasih Tuhan. Maka pada Yeremia pasal 30 ayat 16 sampai dengan 17, dikatakan di sana bahwa Allah berjanji mengubahkan. Allah akan menghukum penindas umatnya. Bahkan Allah mendatangkan kesembuhan, pemulihan, mengobati luka-luka umatnya. Itu merupakan janji pemulihan yang dari Tuhan, bukan dari manusia. Lalu apa yang kita dapatkan dari bacaan yang kedua, dari 1 Yohanes 3 ayatnya yang kelima? Kita melihat bahwa janji Allah telah digenapi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus datang untuk menyembuhkan yang terluka. Tuhan Yesus datang untuk memulihkan, menebus dosa-dosa umatnya. Dan ayat ini mengingatkan kita akan pernyataan diri Tuhan Yesus Kristus yang menghapus dosa manusia, yang kemudian menjadi pemulihan akan relasi antara manusia dengan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada, sapaan kasih hari ini memberikan kita suatu ingatan. Tema besar bahwa Yesus telah memulihkan kita. Saya ulangi lagi. Yesus telah memulihkan kita. Maka, saudara kasih Tuhan, ada beberapa hal yang bisa kita renungkan dan aplikasikan.
Yang pertama, sadarilah akan kuasa Allah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Maka bagian kita pertama bersyukur bahwa Tuhan Yesus telah memulihkan kita. Yang kedua, hiduplah dalam pertobatan dan juga dalam pengampunan. Mengapa demikian? Karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi dan mengampuni kita. 1 Petrus pasal 2:24 berkata, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Maka bagian kita adalah hidup dalam pertobatan, cari kesembuhan rohani, cari pemulihan, alami kuasanya, alami kesembuhan yang dari Tuhan. Yang terakhir saudara, karena Tuhan sudah lebih dulu memulihkan kita, maka jadilah bagi kita alat untuk memulihkan, alat pemulihan bagi sesama. Tentu hal ini bisa terjadi kalau kita sudah mengalami pemulihan lebih dahulu. Maka kita dipanggil untuk memulihkan sesama, memulihkan yang lainnya. Saudara kasih Tuhan, apa yang bisa kita kerjakan? Mari ambil bagian dalam pelayanan kasih. Mari kita mensupport orang-orang yang terpuruk. Mari kita memberikan dukungan secara emosional. Mungkin saudara kita yang merasa lemah. Mungkin saudara kita yang merasa di dalam dilema ataupun persoalan yang berat. Mari bawa berita sukacita. Beritakan kabar baik, bawa pengharapan dalam masa-masa yang sulit. Ketika ada yang sakit, beri mereka penguatan-penguatan. Ketika ada yang merasa kehilangan, beri kata-kata penghiburan. Dan selalu bersandarlah kepada janji Allah, janji pemulihan yang kekal. Oleh karena itu kita mengakhiri dengan ayat ini bahwa Yeremia pasal 30 ayat 17, bahwa Allah sendiri yang akan memulihkan, Allah sendiri yang akan mengobati luka-luka. Kalau kita aminkan itu, kita percaya bahwa Allah sendiri yang memulihkan kita. Allah yang memulihkan saudara dan saya dalam kehidupan dan memampukan kita untuk bersyukur, untuk hidup dalam pertobatan, dan juga untuk menjadi alat pemulihan bagi Tuhan. Dan kita percaya, saudara kasih Tuhan, ini semua terjadi oleh karena Tuhan Yesus telah memulihkan kita lebih dulu. Tuhan Yesus telah menghapuskan dosa-dosa kita. Amin. Mari kita nyanyikan bersama Kidung Jemaat nomor 36. Dihapuskan dosaku. Sekarang mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih untuk telah memulihkan kami, menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, dosa kami telah Engkau hapuskan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Sungguh kami bersyukur. Jadikan kami alat-Mu Tuhan untuk menyampaikan kabar baik, membawa sukacita di dunia di mana Engkau tempatkan kami. Saat ini Tuhan, kami membawa dalam doa untuk saudara kami yang dalam pergumulan mereka. Tuhan memberi mereka kekuatan. Tuhan memberi mereka penghiburan. Bagi yang kehilangan,
Tuhan memberikan penghiburan yang sejati. Bagi mereka yang bergumul, Tuhan memberikan mereka jalan keluar. Ketika mereka bepergian, Tuhan memberikan penyertaan-Mu selamat sampai tujuan. Dan mereka-mereka yang dalam situasi-situasi yang sulit, tapi kami percaya Tuhan ada dan beserta karena Engkau Allah Immanuel. Saat ini Tuhan, kami juga menaikkan doa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati ya Tuhan para pemimpin kami dari pusat sampai daerah. Bahkan juga berdoa untuk Pulau Bali. Berdoa untuk daerah ini yang kami cintai. Tuhan memberkati. Berkati gereja-gereja. Berkati pelayanan-pelayanan. Khusus berdoa untuk jemaat Tuhan di Kristus Kasih. Dalam pelayanannya. Tuhan memberkati. Khususnya pembangunan gedung gereja. Tuhan yang memberkatinya. Berkati para pendeta, para pelayan. Berkati para majelis, para pengurus kategorial. Berkati oma dan opa dalam persekutuan warga senior. Berkati para suami dan juga para istri, para ayah dan ibu dalam persekutuan kaum bapak dan juga kaum ibu. Berkati para pemuda, berkati para remaja dan sekolah minggu dalam pergumulan kehidupan mereka, dalam studi pekerjaan, pasangan hidup masa depan. Tuhan berkati anak-anak-Mu semua. Kami dalam doa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami mohonkan berkat untuk mereka, sukacita surgawi. Mereka yang ulang tahun pernikahan, Tuhan berkati kehidupan rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini kami hendak mengawali hari kami dalam pekerjaan-pekerjaan, aktivitas kami dengan pertolongan dari Tuhan. Bahwa percaya bahwa Tuhan Yesus telah memulihkan kami semua. Ini doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian sapaan kasih pada hari Senin, tanggal 13 Oktober tahun 2025. Selamat berkarya, selamat beraktivitas. Salam.